Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul Membangun Security Operation Center atau SOC berbasis open source dengan anggota kelompok yang terdiri dari Bayu Stefano, Jonathan, Dimas Agustian, Pramudia Bimo, Rifasya Febrian, Sarwanen, Masaya Sardin, dan Lanesta Farelio. Baik, untuk slide berikut akan langsung dibacakan oleh Saudara Fasya. Baik, terima kasih Dimas Agustian. Berikut adalah snapshot Wazoo Core Ready. Yang dimana penjelasannya adalah, gambar pertama tersebut menunjukkan bahwa Wazoo server telah berhasil dijalankan dan seluruh komponen utama sudah aktif. Dashboard Wazoo dapat diakses melalui web browser dan siap menerima data dari agent yang terhubung. Pada dashboard terlihat beberapa indikator seperti total agent, status keamanan sistem, ringkasan event, monitoring secara real-time. Dan fungsinya adalah memastikan server Wazoo berjalan dengan normal, menjadi pusat monitoring seluruh endpoint, dan juga menyimpan seluruh log keamanan. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari agent Laptop One Active. Beserta penjelasannya, pada gambar tersebut terlihat bahwa Laptop One telah berhasil didaftarkan sebagai Wazoo Agent. Status aktif menandakan komunikasi antara agent dan server berjalan dengan baik sehingga seluruh aktivitas pada laptop dapat dikirim ke Wazoo. Data yang dikirim meliputi event Windows, log keamanan, aktivitas file, aktivitas proses, dan juga informasi sistem. Fungsinya menghubungkan endpoint ke Wazoo, mengirim data monitoring secara real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, pada tahap ini ada Sysmon Event Wazoo dengan keterangan slide berikutnya, yaitu gambar tersebut memperlihatkan Sysmon event yang berhasil diterima oleh Wazoo. Sysmon atau System Monitoring merupakan tools Microsoft Sys internal yang mencatat aktivitas sistem secara lebih detail dibanding Windows event atau Windows event log biasa. Contoh aktivitas yang direkam terdiri dari yang pertama yaitu proses created atau create. Yang kedua ada network connection. Yang ketiga ada driver loaded. Yang keempat ada file creation. Yang kelima ada registry modification. Adapun fungsinya yaitu untuk memberikan visibilitas yang lebih lengkap terhadap aktivitas sistem sehingga memudahkan analisis serangan. Slide selanjutnya yaitu Windows Event 4688 SOC Test dengan keterangan sebagai berikut. Pada gambar tersebut terlihat event Windows event ID 4688 atau event 4688 yang berarti a new process has been created, yang artinya adalah Windows mencatat terdapat proses baru yang dijalankan oleh pengguna atau sistem. Contoh prosesnya adalah cmd.exe, PowerShell.exe, Notepad.exe, dan Explorer.exe. SOC biasanya menggunakan event ini untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Adapun fungsinya yaitu yang pertama ada monitoring proses yang baru, yang kedua ada mendeteksi malware, dan yang terakhir ada mendeteksi script berbahaya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Sarwanen. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang Vim File Modification dengan keterangan pada gambar tersebut terlihat konfigurasi File Integrity Monitoring atau FIM. FIM digunakan untuk memonitoring apabila terdapat file yang dibuat, kedua file yang diubah, ketiga file yang dihapus, keempat file yang dipindahkan, dan kelima file yang di-rename. Jika terjadi perubahan, Wazoo akan membuat alert. Fungsinya untuk menjaga integritas file penting dari perubahan yang tidak sah. Selanjutnya, di sini ada Vulnerability Detection laptop 1 dengan keterangan dashboard ini menunjukkan hasil vulnerability detection. Wazoo melakukan pencocokan software yang terinstall dengan database CVE. Informasi yang ditampilkan yaitu nama software, CVE, severity, package, status dengan fungsi yang pertama mengetahui software yang rentan, kedua membantu proses patch management.
Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Vanessa. Oke, terima kasih Saudara Sarwanen. Di sini ada dashboard dari Mitra Tech. Yang pertama, saya akan menjelaskan 2 poin utama penting pada mode dashboard mode Tech ini. Yang pertama ada grafik aktivitas alert, menunjukkan adanya lonjakan aktivitas keamanan pada tanggal tertentu yang terdeteksi pada agent laptop 1. Yang kedua ada kategori taktik dan teknik. Mayoritas ancaman yang terdeteksi masuk dalam kategori execution dan discovery. Jadi melalui dashboard ini, tim keamanan kami dapat dengan cepat mengidentifikasi pola serangan dan mengetahui perangkat mana yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Oke, di sini ada Mitra Tech dashboard. Ada contoh-contohnya. Yang pertama ada initial access, execution, resistance, privilege, escalation, credential access, recovery. Fungsinya untuk memahami tahapan serangan, mempermudah investigasi. Oke, next selanjutnya. Di sini ada Threat Intelligence T1059.001. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama ada deskripsi ancaman. Penyerang sering kali memanfaatkan PowerShell untuk menjalankan skrip berbahaya, mengunduh malware, atau melakukan pengintaian dalam sistem. Yang kedua ada grup penyerang terkait. Terlihat beberapa kelompok peretas terkenal seperti Menupas dan Wizard Spider yang sering menggunakan teknik ini dalam aksinya. Informasi detail seperti ini sangat membantu tim kita. Oke, di sini ada poin-poin PowerShell. PowerShell sering digunakan administrasi, tetapi juga sering dimanfaatkan attacker untuk yang pertama download malware, menjalankan script, mengambil kredensial, remote execution. Fungsinya memberikan informasi bahwa terdapat aktivitas PowerShell yang perlu dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Bung Mas ya. Ya, terima kasih Bung Mas. Kita akan masuk ke slide virus total integration dengan keterangan sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan integrasi antara Wazoo dan virus total. Ketika ditemukan file atau cache yang mencurigakan, Wazoo otomatis mengirim file tersebut ke virus total. Virus total akan memperiksa file yang menggunakan puluhan file. Dan informasi ini ada pertama itu detection ratio, yang kedua ada SSA 26, yang ketiga ada MD5, reputation, dan juga vendor antivirus. Dengan fungsinya adalah memvalidasi apakah file merupakan malware. Next. Selanjutnya ada Wazoo SOC baseline dashboard dan keterangan sebagai berikut. Dashboard tersebut menampilkan kondisi keamanan sistem filenya. Dan isinya tersedia ada jumlah alert, event, role, severity, agent, activity timeline, dan dashboard ini menjadikan platform SOC untuk memantau seluruh infrastruktur. Dengan fungsinya adalah memberikan gambaran kondisi keamanan secara real time. Next akan dibacakan langsung saya, Saudara Bayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai theme attack team file created. Next. Pada tahap ini, attacker membuat sebuah file baru pada folder yang dipantau FIM, di mana contohnya menggunakan prompt echo test attacker.txt. Jadi aktivitas ini menjadi simulasi awal serangan dengan tujuan menguji apakah Wazoo dapat mendeteksi file baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan attack team modify file. Next. Attack team modify file ini merupakan di mana ketika attacker memodifikasi file yang sebelumnya telah dibuat pada directory yang dipantau oleh FIM atau File Integrity Monitoring. Perubahan dapat berupa penambahan, penghapusan, atau pengeditan isi file. Setiap perubahan akan dideteksi oleh Wazoo melalui perbandingan hash file sebelum dan sesudah dimodifikasi. Tujuannya dalam pengujiannya yaitu memastikan Wazoo dapat mendeteksi perubahan file secara real time, lalu mencatat waktu dan jenis perubahan, dan mengirimkan alert kepada tim SOC. Hasil yang diharapkan,
setelah file dimodifikasi, Wazoo menghasilkan alert FIM yang berisi informasi seperti nama file, lokasi, waktu perubahan, jenis perubahan, serta perubahan nilai hash. Alert tersebut kemudian ditampilkan pada dashboard Wazoo yang nantinya akan kita coba dalam proses monitoring dan analisis oleh administrator atau tim SOC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bimo. Oke, selanjutnya di sini ada file integrity monitoring attack team file modified, di mana penjelasannya adalah dari team file modified ini adalah setelah file dibuat, Wazoo menghasilkan alert bahwa file telah dimodifikasi. Informasi yang ditampilkan itu berupa seperti nama file, lokasi kapan waktu file diubah, lalu ada waktunya, lalu ada user yang mengubahnya siapa, lalu jenis perubahannya, dan juga fungsinya ini untuk membuktikan bahwa FIM berhasil mendeteksi perubahan dari file yang sudah di-attack, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan. Silakan. Pada slide ini terdapat gambar attack team rename file. Pada tab ini, attacker mengganti nama file. Contoh rename attacker.txt, attacker.txt. Rename sering digunakan attacker untuk menyamarkan file. Slide selanjutnya terdapat gambar PIM rename detect. Wazoo mendeteksi perubahan nama file dan menghasilkan alert. Informasi yang muncul ada nama lama, nama baru, user, dan timestamp. Fungsinya untuk mengetahui adanya manipulasi file. Slide selanjutnya ada gambar attack delete file. Attacker menghapus file yang sebelumnya dibuat. Contoh adalah attacker.txt. Penghapusan file sering digunakan untuk menghilangkan jejak serangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Pasya. Baik, terima kasih Jonathan. Setelahnya, ini adalah Vim file deleted, yang dimana penjelasannya, walaupun file sudah dihapus, Wazoo tetap mencatat kejadian tersebut. Informasinya, nama file, location, user, timestamp. Dan fungsinya adalah menjamin seluruh aktivitas tetap memiliki jejak audit. Setelah itu, ada attack team nmap scan, yang dimana penjelasannya, pada tahap ini, attacker menjalankan aplikasi nmap untuk melakukan proses network scanning terhadap target. Nmap merupakan salah satu tools yang paling sering digunakan dalam pengujian keamanan jaringan atau penetration testing, maupun oleh attacker untuk mengumpulkan informasi mengenai sistem target. Contoh perintah yang digunakan yaitu adalah nmap -a. Parameter -a digunakan untuk melakukan pemindaian yang lebih lengkap, seperti mendeteksi sistem operasi atau OS detection, layanan yang berjalan atau service detection, versi aplikasi, serta melakukan script scanning pada target. Nmap digunakan untuk port scanning, yaitu mencari port yang terbuka pada target. Service detection untuk mengetahui layanan yang berjalan pada setiap port. OS detection untuk mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan target. Network enumeration, yaitu mengumpulkan informasi mengenai perangkat dan layanan dalam jaringan. Aktivitas ini umumnya merupakan tahap reconnaissance, yaitu tahap awal dalam serangan cyber yang bertujuan mengumpulkan informasi sebelum attacker melanjutkan ke proses eksploitasi terhadap target. Selanjutnya, bisa dilakukan oleh teman saya, Dimas Agustian. Baik, terima kasih. Pada gambar tersebut ada Windows Event 5156 Nmap Detected. Dengan keterangan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Wazoo berhasil mendeteksi Windows Event ID 5156, yaitu event yang mencatat koneksi jaringan yang diizinkan oleh Windows Filtering Platform. Saat Nmap melakukan scanning, informasi koneksi seperti source IP, destination IP, port, protokol, proses, dan waktu kejadian direkam dan dikirim ke Wazoo. Dengan fungsi yaitu yang pertama ada mendeteksi aktivitas network scanning. Yang kedua, mengidentifikasi proses yang membuka koneksi jaringan. Dan yang terakhir ada membantu SOC dalam mendeteksi tahap awal serangan cyber. Adapun kesimpulannya yaitu urutan keseluruhan skenario pada PDF menunjukkan alur implementasi sistem attack dan defense menggunakan Wazoo SIEM. Dimulai dari persiapan server dan agen atau agent, pengumpulan log melalui Sysmon dan Windows Event,
pemantauan integritas file atau FIM, deteksi kerentanan atau vulnerability detection, dan pemetaan teknik serangan menggunakan Mitre attack. Validasi ancaman melalui virus total hingga simulasi serangan atau mengubah, mengganti nama, menghapus file, dan melakukan pemindaian menggunakan Nmap. Seluruh aktivitas tersebut berhasil dideteksi dan direkam oleh Wazuh, sehingga membuktikan kemampuan sistem dalam membantu Security Operation Center atau SOC untuk memantau, mendeteksi, dan menganalisis insiden keamanan secara real time. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada presentasi ini dan akan dilanjutkan untuk demonstrasinya. Oke, terima kasih Dimas Agustian. Mungkin dari saya bisa share screen terlebih dahulu. Dan untuk teman saya Bayu boleh dipersilakan untuk share screen juga. Jadi untuk demonstrasi untuk attacker tim dan defense team ini, kita menggunakan beberapa skenario, yaitu yang pertama untuk create, delete, dan juga modify. Dan kita juga udah siapkan skenario seperti apa. Lalu juga kita menggunakan alternatif lain, jadi tidak menggunakan server, melainkan menggunakan virtual machine dari Oracle, yaitu Oracle VirtualBox, di mana di Oracle VirtualBox ini sudah terinstall Wazuh untuk memonitoring file integrity-nya. Jadi kita bisa memantau segala perubahan yang ada dari attacker tersebut, seperti itu. Jadi untuk skenario-nya, di sini saya sudah menjalankan step pertama, yaitu menjalankan VirtualBox untuk running Wazuh-nya, di mana Wazuh ini menggunakan IP default, yaitu 192.168.56.101. Mungkin saya akan sedikit showing. Di sini untuk default username dan password-nya menggunakan admin. Jadi kita bisa login menggunakan akun tersebut. Ini mungkin ditunggu aja, nanti dia ketika berhasil dia akan masuk ke dashboard-nya, di mana di sini dashboard menjelaskan terkait device-device yang memang terkoneksi dengan si Wazuh-nya. Salah satunya di sini ada yang aktif, di mana itu laptop saya sendiri, yaitu sebagai laptop defense team-nya. Ini laptop satu dengan IP saya sendiri. Lalu untuk skenario-nya, saya bisa mengecek IP saya untuk melakukan koneksi dengan laptop kedua, yaitu laptop si attacker-nya. Di sini juga saya sudah menjalankan, di mana IP saya itu berada di 10.175.56.13, yang di mana nanti ini akan digunakan untuk tim attack untuk melakukan attacking si file tersebut. Lalu untuk laptop 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Bayu, dipersilakan. Oh ya udah, gua aja. Yaudah. Oke, teman saya Bayu boleh dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjalankan komen pertama pada bagian attacker. Lurus. Oke, di sini teman saya melakukan untuk pengecekan konfigurasi untuk menggunakan IPv4 yang tadi saya sudah cantumkan, di mana di sini juga sudah menggunakan koneksi yang sama. Jadi kita menggunakan alternatif menggunakan hotspot pribadi yang di set ke private, sehingga koneksinya bisa saling terhubung antara laptop 1 dan laptop 2. Oke, boleh dilanjut, Bayu. Lalu selanjutnya kita akan mengkoneksi antara komputer laptop 1 dan laptop 2 dengan IP yang sudah tadi ada di laptop saya. Ini mungkin prosesnya bisa ditunggu dulu. Oke, mungkin ada kesalahan. Sebentar. Kemana nanti ya? Udah diselesai. Oke, mungkin bisa lanjut ke step berikutnya dulu. Nah, di sini sudah berhasil muncul komputer name-nya di IP saya, remote address, remote port, dan juga source address yang tadi sesuai dengan IP saya. Boleh lanjut step selanjutnya. Di sini laptop 2 mencoba melakukan koneksi ke laptop saya melalui akun yang sudah disiapkan dari SOC-nya.
Boleh dimasukkan dulu passwordnya. Oke. Sedang proses memasukkan password. Oke, sebentar. Lama ya. Oke, mungkin sedikit menunggu. Di sini saya coba sedikit menjelaskan secara singkat saja file yang sudah kita lakukan demonstrasi, di mana file-file tersebut yang sudah sebelumnya kita lakukan uji coba itu sudah berhasil masuk. Di mana di sini di Wazoo dashboard-nya terdapat beberapa menu. Yaitu yang pertama kita bisa mengecek dari beberapa menu yang ada di endpoint security dan juga di threat intelligence. Di sini saya coba yang di file integrity monitoring. Di sini terlihat beberapa grafik untuk apa yang sudah diserang dan apa yang mungkin sudah diubah oleh si attacker. Jadi kita mungkin bisa lihat historinya saja menggunakan tab event yang ada di sini. Lalu kita juga bisa menggunakan filter. Sebentar. Mungkin di hari ini. Oke, sebentar. Oke, di sebelumnya kita sudah berhasil mencoba untuk menyerang laptop 1 dari laptop 2 dengan mengubah file yang ada di laptop 1, di mana secara detailnya kita bisa lihat di sini ada lognya, di mana di sini ada changes, ada perubahan file pada file dokumen lab.txt yang berada di dalam repository folder saya, laptop pribadi. Lalu di sini kelihatan username-nya siapa dari laptop tersebut, lalu kapan diubahnya, dan juga part si file yang diubah, sehingga kita bisa mengatasi penyerangan-penyerangan yang memang sudah terjadi seperti itu, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita atasi. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat dari menu Mitre Attack ini, di mana ini sama saja seperti yang sebelumnya, hanya saja di sini dia bisa lebih detail terkait apa yang dilakukan, seperti yang tadi delete. Lalu ada misalnya coba login ke laptop 1, itu bisa terlihat di dalam sini. Mungkin sebagai contoh di sini filternya saya ganti. Oke. Di sini juga terlihat untuk detailnya lagi terkait perubahan yang ada di file virus total. Saya kemarin mencoba untuk mendemonstrasikan untuk memasukkan file file virus ke dalam laptop 1 ya saya ini, sehingga dia terbaca seperti ini hasilnya. Lalu mungkin itu saja yang skenario yang kita lakukan terkait perubahan file, penambahan file, dan juga melakukan delete, dan termasuk melakukan insert file virus ke dalam laptop 1, dan sehingga kita bisa mengetahui nih, memonitoring dari attacker itu melakukan apa saja. Untuk secara alternatif memang kita menggunakan server lokal, belum menggunakan server cloud ataupun server lainnya, dikarenakan beberapa hal. Akan tetapi secara untuk demonstrasi ini sudah lebih dari cukup, karena kita benar-benar hanya menggunakan internet untuk melakukan penyerangan seperti itu. Mungkin demonstrasi dari saya seperti itu dan teman-teman saya. Mungkin saya akan kembalikan ke saudara Dimas, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga seluruh anggota yang telah berpartisipasi dalam presentasi serta demonstrasi kali ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada masukan dan juga kritikan boleh langsung dihubungi kepada kami semua. Baik, terima kasih, mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.